wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Trisutrisni Wahyuningsih dalam mata pelajaran PPKN kelas 7 di MTS Negeri 9 Bantul. Happy Student, Successful Masemba. Kali ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dibagi dalam dua submateri. Yang pertama yaitu tentang pembentukan BPUPKI dan yang kedua tentang perumusan dasar negara. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu apa sih? Jadi BPUPKI adalah kependekan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini disebut Bokuritsu Junbi Chosakai. Nah, bagaimanakah proses pembentukan BPUPKI itu? Mari kita lihat sama-sama. Ya, proses pembentukan BPUPKI diawali pada tanggal 8 Maret 1942. Di tanggal ini, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang karena Belanda telah mengalami kekalahan perang. Setelah itu, Jepang masuk ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Jepang memiliki 3 semboyan yang disebarkan kepada bangsa Indonesia saat itu, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. 1 Maret 1945, Jepang menjanjikan untuk membentuk BPUPKI. Namun, janji Jepang itu baru direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Bagaimanakah keanggotaan BPUPKI? Nah, keanggotaan BPUPKI terdiri dari 1 ketua, 2 wakil ketua, 62 anggota dari Indonesia dan 7 anggota dari Jepang. Ketua dari BPUPKI adalah Dr. Hachiman Widyodiningrat. Wakilnya yang dari Indonesia bernama Alfred Suroso dan yang dari Jepang bernama Ichibangase Yoseo. Sidang BPUPKI. BPUPKI mengalami 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang pertama BPUPKI ada pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sidang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang Undang-Undang Dasar. Sidang tidak resminya berlangsung pada masa reses atau masa istirahat dari sidang pertama menuju sidang kedua. Di sidang tidak resmi ini membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita masuk ke submateri yang kedua yaitu tentang perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Apa saja sih rumusannya? Mari kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin itu mengemukakan rumusannya pada tanggal 29 Mei 1945. Beliau mengemukakan rumusannya dengan 2 cara. Yang pertama secara tertulis, yang isinya pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara lisan Muhammad Yamin mengemukakan 5 usulan, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Tokoh yang kedua yang mengemukakan usulan dasar negara adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mengemukakan usulannya pada tanggal 31 Mei 1945 secara lisan atau pidato. Isinya yang pertama persatuan, 2 kekeluargaan,
3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Yang terakhir mengemukakan usulan dasar negara, yaitu benar sekali Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mengemukakan usulan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 secara lisan atau pidato. Isinya yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perkebangsaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Karena sebab itulah sampai hari ini pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk lebih memahami pemahaman kalian tentang materi hari ini, ada soal latihan yang harus kalian kerjakan, yaitu tulislah di buku tulis kalian masing-masing tentang hal-hal yang sudah kalian pahami dari materi yang sudah saya sampaikan. Rangkumlah materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Kemudian jawaban tersebut difoto, dikirimkan di classroom kalian masing-masing. Ketentuan lebih lanjutnya ada di classroom. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya. Ada banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan depan.